Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar anak-anakku sekalian? Insya Allah kali ini kita akan meneruskan materi di pekan kemarin ya. Masih di bab yang sama, yaitu tema 6, Indahnya Negeriku. Tetapi untuk pembahasan kali ini, anak-anakku nanti akan coba untuk menulis informasi berdasarkan teks lisan. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, silahkan Ustazah ingin kalian mengingat kembali tentang teks yang kita bahas sebelumnya, yaitu teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Non-fiksi yaitu teks yang berisi informasi berupa fakta atau kenyataan. Non-fiksi nyata, ya. Teks yang berisi informasi berupa fakta atau kenyataan. Pekan lalu kita membahas teks yang berjudul Taman Laut Bunaken. Kalian juga melihat beberapa gambar ya. Masih ingat kan? Seperti Borobudur, Raja Ampat, dan kita juga sedikit membahas teks yang ada di buku paket kalian, yaitu Pemandangan Indah di Goa Gong. Nah, ini adalah teks yang sudah kita bahas. Sekarang, setelah kalian melihat atau membaca Taman Laut Bunaken dan juga Pemandangan Indah di Goa Gong, tentu ada informasi-informasi yang dapat kalian ambil dari teks tersebut, yaitu misalnya letak atau lokasinya. Ya, pekan lalu kita sudah bahas bahwa Taman Laut Bunaken terletak di pulau Sumatera ya, Sulawesi. Nah, kemudian Goa Gong terdapat di mana? Jawa Timur, di Desa Bomo, Kecamatan Punung. Itu ya, itu adalah salah satu informasi yang kita bisa dapatkan dari teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, bisa kita dapatkan juga keindahan alamnya. Misalkan di Goa Gong itu ada apa? Ada batu-batuan. Mengapa disebut Goa Gong? Karena batu-batuan di dalam gua akan berbunyi seperti alat musik gong ketika dipukul atau ditabuh. Bisa juga keindahan alam yang terdapat di Taman Laut Bunaken adalah terumbu karang hidup, ada berapa jenis ya? Kemarin kita sudah bahas 91 jenis kalau tidak salah, kemudian 13 jenis, kemudian 91 jenis ikan dan lain-lain. Kemudian bisa juga kita dapatkan informasi tentang aktivitas yang dapat dilakukan. Misalkan di Taman Laut Bunaken, kemarin ada informasi bahwa pengunjung dapat berenang, diving, snorkeling, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan coba untuk menulis informasi berdasarkan teks lisan. Jadi nanti kalian dengarkan teksnya dulu, baru kemudian kalian tuliskan informasi berdasarkan teks yang Ustazah perdengarkan. Baik, ini judul teksnya adalah Kain Ulos. Sudah lihat gambarnya ya, kain ulos. Silakan kalian untuk menyimak dengan baik tentang kain ulos ini. Sudah siap? Kain ulos. Ulos merupakan kain tenun tradisional suku Batak Toba. Biasanya kain ini dijadikan oleh-oleh khas oleh wisatawan yang berkunjung. Kain ulos memiliki nilai budaya bagi suku Batak, sehingga jenis dan fungsinya berbeda-beda. Ada 19 jenis kain ulos. Masing-masing kain tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, kain ulos Padang Ursa dan ulos Manggiring. Ulos Padang Ursa biasanya digunakan sebagai pengikat atau selendang. Sedangkan ulos Manggiring digunakan sebagai hadiah untuk anak pertama yang baru lahir. Ada juga kain ulos Bintang Maratur. Kain ini merupakan simbol perasaan sukacita. Kain ulos Bintang Maratur biasanya digunakan dalam tradisi mangulosi atau memberikan ulos kepada pengantin.
Baik, berdasarkan teks yang Ustazah perdengarkan, silahkan kalian tulis informasi tentang kain ulos. Ini contoh ya, masih contoh. Misalnya yang pertama, dari manakah asal kain ulos? Yang kedua, ada berapa jenis kain ulos? Dan yang ketiga, sebutkan satu jenis kain ulos dan fungsinya. Informasi yang dapat kalian ambil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Jika kalian menyimak dengan baik, kalian akan dapat menjawab. Dari manakah asal kain ulos? Kain ulos merupakan kain tenun tradisional suku Batak Toba. Bagaimana dengan yang kedua? Ada berapa jenis kain ulos? Nah, jenis kain ulos ada 19. Dan yang terakhir, sebutkan satu jenis kain ulos dan fungsinya. Ulos Padang Ursa biasanya digunakan untuk pengikat atau selendang. Jadi begitu ya nak. Kalian simak dengan baik, kemudian kalian catat poin yang penting dan tuliskan informasinya dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Untuk teks kain ulos ini sebenarnya ada di buku paket kalian halaman 96 ya, boleh dilihat. Sekarang giliran kalian mengerjakan latihan ya. Jadi ini baru latihan nih. Tadi kan contoh kain ulos. Sekarang siapkan buku tulisnya ya. Simak teksnya dengan baik. Lalu tuliskan jawaban atau tuliskan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ustazah berikan. Ya, bismillah. Mari kita coba untuk latihannya ya nak. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, judul teksnya adalah Bunga Rafflesia. Siap-siap ya, simak dengan baik. Bunga Rafflesia. Tahukah Anda bahwa di dunia ini ada 27 jenis bunga Rafflesia? Kebanyakan masyarakat hanya mengenal satu jenis bunga Rafflesia, yaitu bunga Rafflesia arnoldi yang sering tumbuh di hutan Bengkulu. Namun ternyata ada banyak jenis Rafflesia lain yang tumbuh di hutan-hutan di Indonesia. Di Sumatera ditemukan 11 jenis Rafflesia. Di Bengkulu terdapat 4 jenis bunga Rafflesia yang sering tumbuh di hutan-hutannya. Keempat jenis Rafflesia tersebut yaitu Rafflesia arnoldi, Rafflesia gadutensis, Rafflesia hasseltii, dan Rafflesia bengkuluensis. Menurut peneliti Rafflesia dari Universitas Bengkulu atau UNIP, Agus Susetya, bunga Rafflesia yang memiliki daun bunga paling besar di dunia adalah jenis bengkuluensis. Dari keempat jenis tersebut, Rafflesia arnoldi merupakan bunga terbesar di dunia dengan diameter 70 sampai 110 cm. Kata penemu Rafflesia bengkuluensis ini. Selain itu, jenis bunga Rafflesia yang memiliki corak terindah dibandingkan dengan ketiga jenis lainnya adalah Rafflesia hasseltii. Rafflesia hasseltii memiliki ukuran 30 sampai 60 cm. Hal itu cukup berbeda dengan Rafflesia jenis gadutensis yang berukuran sekitar 50 cm. Di Bengkulu, bunga-bunga itu bisa ditemukan di beberapa tempat, antara lain di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, Pusat Pelatihan Gajah atau PLG, dan Padang Guci Kabupaten Kaur. Baik, sekarang tugasnya. Tulis informasi tentang bunga Rafflesia yang tadi kalian dengarkan. Tuliskan informasinya. Ya. Berikut adalah pertanyaannya. Ada berapa jenis bunga Rafflesia?
Tuliskan 4 jenis Rafflesia yang sering tumbuh di hutan-hutan Bengkulu. Tuliskan jenis Rafflesia yang terbesar beserta ukurannya. Yang keempat, tuliskan jenis Rafflesia yang memiliki corak terindah. Kemudian pertanyaan terakhir, tuliskan tempat-tempat yang dikunjungi untuk melihat Rafflesia di Bengkulu. Nah, ini adalah pertanyaan dari Ustazah. Kemudian kalian tulis jawabannya, ya. Kalian tulis informasi yang bisa kalian dapatkan dari teks tadi. Silakan jika sudah selesai ditulis jawabannya, kemudian difoto dan kirimkan ke Google Classroom ya. Insya Allah jika menyimak dengan baik dapat menjawab juga dengan baik dan akan mendapatkan informasi yang benar. Baik nak, Ustazah rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Syukron sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga bisa memahami juga dengan baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.